wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaningsih Nur Nafia dari Biologi A semester 4. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Muhimmatul Umami, SSI, MSI, yaitu bertemakan pengendalian pertumbuhan mikroorganisme yang bisa dilakukan di rumah. Metode yang akan saya gunakan adalah metode desinfeksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan desinfeksi. Oke, tapi sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu apa itu desinfeksi? Oke, jadi desinfeksi adalah pengaplikasian bahan kimia atau desinfektan untuk membunuh mikroorganisme, itu membunuh sel-sel vegetatifnya, tidak bisa membunuh sel sporanya. Nah, karena apa? Karena sel spora itu sangat tahan terhadap suhu dan juga suhu yang tinggi dan juga terhadap desinfeksi. Oke, jadi biasanya kalau yang ada sel yang berspora itu berarti bakteri atau mikroorganisme tersebut itu bisa dilakukan dengan metode sterilisasi menggunakan autoclave gitu. Tapi kalau desinfeksi sendiri itu adalah untuk membunuh sel-sel vegetatif bakteri. Kemudian desinfektan itu apa sih gitu kan? Sekarang kan lagi marak banget kan tentang apa itu desinfeksi, apa itu desinfektan, kan seperti itu. Apa sih bedanya gitu loh? Kita nyebutnya kayak gimana sih? Apa sih kalau misalkan desinfeksi atau desinfektan sih kita nyebutnya kayak gimana kan gitu ya. Jadi begini, perbedaan antara desinfeksi dan desinfektan. Kalau desinfeksi adalah serangkaian prosesnya atau metodenya yang akan dilakukan, yaitu tadi untuk membunuh mikroorganisme. Yang kedua itu desinfektan. Desinfektan sendiri adalah bahannya yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme tersebut. Ya. Lalu setelah itu kita itu menyemprotkannya di apa aja sih kan desinfeksi itu? Oke, jadi cairan desinfektan itu tadi, cairan desinfektan tadi yang sudah diaplikasikan itu untuk peralatan yang benda mati itu seperti gagang pintu, meja, kursi, dan cairan desinfektan itu disemprot pada permukaan benda mati, tidak boleh disemprot pada manusia ataupun hewan, karena kalau disemprot di manusia itu takutnya kulitnya ini maka kulitnya itu seperti ada iritasi gitu, karena bahan aktif yang terkandung di desinfektan itu kan tidak baik untuk kulit seperti itu. Lalu juga tidak boleh digunakan untuk menyemprot manusia dan hewan, karena itu akan berbahaya karena mengandung bahan aktif, bahan kimia aktif yang berbahaya bagi kulit. Oke, sebelumnya tadi kan sudah menjelaskan tentang apa itu desinfeksi dan apa itu desinfektan dan apa itu mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti apa ya? Jadi mikroorganisme adalah makhluk yang sangat mikroskopik dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop ya. Jadi mikroorganisme itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, jadi nggak bisa, mata telanjang nggak bisa melihat mikroorganisme karena mikroorganisme itu sangat mikroskop kecil sekali, jadi hanya bisa dilihat di mikroskop. Oke, jadi tujuan dari desinfeksi sendiri adalah untuk mencegah infeksi dan juga mencegah kontaminasi dari mikroorganisme. Yaitu ada faktor keefektivitasan dari desinfektan. Yang pertama ada konsentrasinya, apakah konsentrasi dari bahan aktif yang dipilih untuk membuat desinfektan itu, larutan cairan bahan-bahannya itu, yang bahan desinfektan itu bahan kimianya itu konsentrasinya apakah aman dan efektif untuk membunuh
mikroorganisme. Lalu ada juga suhunya. Nah, suhunya juga ada bahan pengganggu seperti senyawa-senyawa organik. Pokoknya kalau misalkan mau membuat cairan desinfektan itu usahakan untuk steril, jangan ada bahan-bahan lain yang mencampur konsentrasi, nanti konsentrasinya dan juga keefektifannya akan berkurang seperti itu. Jadi konsentrasinya juga semakin pekat, maka itu akan semakin efektif juga untuk membunuh bakteri. Lalu ada juga waktu paparan atau lamanya kontak gitu, waktu kontak atau lama paparan itu sekitar 20-30 menit. Juga temanya itu tentang pengendalian. Jadi apa sih pengendalian? Pengendalian itu bukan berarti kita memusnahkan bakteri atau memusnahkan suatu mikroorganisme, tapi gunanya mengendalikan adalah agar mikroorganisme itu tidak bisa menginfeksi kita, tidak bisa menjadi patogen untuk kita, tidak bisa menjadi mikroorganisme yang patogen. Jadi dikendalikan berarti artinya itu pertumbuhannya itu dikendalikan agar tidak membuat kita mengalami infeksi atau kontaminasi. Oke, juga menurut artikel dari Kemenkes dan ada poster dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di situ juga tertera bahwa untuk penyemprotan desinfeksi itu ke benda-benda mati didiamkan selama 10 menit, lalu jangan disentuh dan dibiarkan sampai mengering sendiri. Baik teman-teman, jadi untuk memformulasikan cairan desinfektan itu juga berdasarkan yang ada di jurnal dan juga ada di artikel yang diterbitkan oleh LIPI. Jadi formula itu tidak asal, tapi sudah melalui uji dari artikel LIPI yang diterbitkan oleh LIPI. Itu sudah juga memenuhi anjuran dari WHO, badan yang pastinya sudah sangat terverifikasi, tervalidasi dalam membuat cairan desinfektan. Jadi formulanya untuk pengencerannya itu sudah sesuai dengan WHO dan juga LIPI. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat desinfeksi, yang pertama ada wadah yang berisi 1 liter air, ada sendok sebagai pengaduk, dan botol semprot. Lalu bahannya saya menggunakan Proclean pemutih, lalu saya juga akan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan untuk membuat desinfeksi. Oke, yang pertama siapkan 1 liter air, yang kedua cairan Proclean pemutih, kita akan membuat perbandingannya itu air 1 liter dan Proclean pemutih 20 ml. Saya membuat perbandingannya berdasarkan dengan artikel yang diterbitkan LIPI. Oke, jadi 20 ml itu sama dengan 2 tutup botol, karena 1 tutup botol ini takarannya setara dengan 10 ml, jadi 2 tutup botol 20 ml. Baik, kita tuangkan. Dua. Oke, cukup 2. Lalu gunakan sendok untuk mengaduk seperti ini. Diaduk sampai homogen. Kemudian lalu di
botol semprot seperti ini. Kemudian kita tutup. Cairan desinfektan sudah siap untuk disemprotkan ke peralatan rumah tangga. Ya, teman-teman, kita bisa menyemprotkan cairan desinfektan yang tadi sudah dibuat, itu menyemprotkan ke gagang pintu, ke kursi, atau juga bisa ke meja yang ada di rumah. Ya, seperti ini. Oke. Lalu bisa juga ke kursi seperti ini. Oke, cairan desinfektan bisa diaplikasikan ke benda-benda mati di sekitar rumah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.